Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Geikutsu Kishisama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Video sebelumnya, Seth hampir terbunuh oleh salah satu pemimpin undead. Tapi ketika pria tua raksasa itu akan melanjutkan serangannya pada Pangeran Seth, tiba-tiba Fangas muncul di hadapan pria tua itu. Hingga Seth selamat dari kematiannya. Fangas pun berterima kasih pada Seth karena telah menemukan pemimpin monster ini. Pria tua itu marah mendengar Fangas menyebut dirinya pelayan yang mulia Paus adalah monster. Pria tua itu mengambil pedang di kedua tangannya dan mengarahkannya ke Fangas. Saat melakukannya, pria tua itu mengenalkan dirinya dan diketahui dia adalah salah satu kardinal pelayan Paus yang bernama Augren. Fangas berhasil menangkis serangan Kardinal Augren dengan palunya dan menerjang perut Kardinal Augren. Meskipun palu Fangas berhasil memberikan pukulan kuat di perut Kardinal Augren dan membuatnya terlempar ke belakang, itu sama sekali tidak memberikan luka fatal pada Kardinal Augren. Mendengar bahwa pria tua itu seorang kardinal, Fangas semakin yakin bahwa kerajaan Suci Hill dijalankan oleh para monster. Fangas akan menghancurkan Kardinal Augren di sini, sebab bakal berbahaya bagi para elf dan manusia jika Kardinal Augren dibiarkan begitu saja. Fangas akan menghancurkan kardinal di sini dan bagaimanapun caranya. Fangas menurunkan palu perangnya dan menerjang. Kali ini berayun ke arah tubuh kardinal dengan tebasan ke atas. Namun Augren menahan serangan itu dengan pedangnya dan menjatuhkan Fangas itu kembali. Fangas dan Kardinal Augren saling bertukar pukulan. Udara itu sendiri bergema dengan setiap bentrokan, di mana pertarungan Kardinal Augren dan Fangas di luar nalar kemampuan manusia. Karena Seth tidak ada yang bisa dilakukan di pertarungan itu, Seth memutuskan untuk pergi dari tempat Fangas yang lagi bertarung dengan Kardinal Augren dan menyuruh dua pengawalnya untuk membantunya berjalan. Kardinal Augren semakin marah saat pertempuran berkecamuk, menjadi lebih sembrono dalam serangannya. Augren mengatakan bahwa dia akan mencabik-cabik tubuh Fangas. Fangas menangkis serangan lain dan Augren mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. 4 tentakel tajam merobek tubuh kardinal dan menembak ke arah Fangas. Fangas berhasil menghindari serangan tak terduga ini, meskipun dia membuka diri terhadap pedang Augren dalam prosesnya. Tapi Fangas tidak tampak terlalu khawatir. Nyatanya Fangas tampak menikmati pertarungan bersama Kardinal Augren. Fangas memanggil energi rohnya yaitu Airfang dan meluncurkan serangan. Tombak batu raksasa menjorok keluar dari tanah dan melesat lurus ke arah punggung Augren. Mata merah darah Augren melebar karena batu itu menembus tubuhnya dan menonjol keluar dari perut Augren. Augren menatap Fangas dengan penuh kebencian. Tapi serangan Fangas tidak terlalu menimbulkan banyak dampak pada Augren. Fangas kemudian meluncurkan serangan sihir roh lainnya. Batu bergerigi meledak berbentuk lingkaran di sekitar kaki Augren dan menusuknya. Kardinal itu tergantung di sana, tertusuk di tempatnya. Augren meronta-ronta dalam upaya untuk melepaskan diri dari bebatuan yang menjepitnya. Fangas mengangkat palu perangnya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga, dan itu tepat menghantam dagu kardinal dan memutar kepalanya ke belakang pada sudut yang tidak wajar. Makhluk hidup normal manapun pasti sudah mati pada saat ini, tetapi entah bagaimana kardinal itu terus hidup, memancarkan kebencian. Tapi Fangas tahu ini tidak bakalan mudah baginya untuk mengalahkan salah satu kardinal dengan cepat. Akan tetapi, Fangas bagaimanapun caranya, Fangas bakal mengakhiri hidup Augren selamanya.
Fangas mencengkram palu perangnya di kedua tangan dan menutup matanya. Fangas dengan fokus membaca mantra, memfokuskan semua energinya pada serangan terakhir ini. Augren menggeliat dan menjerit di hadapan si roh yang begitu kuat. Dia kehilangan kendali atas semua jiwa yang dia konsumsi selama bertahun-tahun saat mereka merenggut bebas dari tubuhnya. Bumi dan batu muncul di sekitar Fangas dan berbentuk batu besar di atas kepala Augren. Cahaya keluar dari dalam setiap sinar yang mengenai tubuh kardinal menyebabkan dia meronta lebih keras. Matanya tetap tertuju pada Fangas. Augren membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, batu raksasa itu jatuh ke tanah, menghantam tubuh kardinal Augren. Serangan itu mengakhiri nyawa Augren dan dimenangkan oleh Fangas. Fangas kemudian melihat ke sekeliling pertempuran, di mana Rote sekarang berada di pertempuran dengan menggunakan ekornya yang panjang dan ujungnya yang setajam silet untuk menebas para undead. Sementara kesatria Roden, Pangeran Set, Reguev, dan prajurit kaki manusia semuanya menyelesaikan pertempuran mereka sendiri. Fangas kemudian memandang ke arah pegunungan Sobir dan ke arah Devran di mana Aryane dan Ars lagi menuju ke sana sekarang. Fangas mengatakan bahwa semua orang di sini sudah cukup mengatasinya. Sekarang nasib kami ada di tanganmu. Di sisi lain, Ars, Aryane, Chiome, Goemon, Dylan, dan 5.000 pasukan yang terdiri dari pasukan elf, manusia, dan orang gunung ditempatkan tepat di luar hutan luas yang membentang di sepanjang dasar pegunungan di barat daya Lione. Terletak di perbatasan yang memisahkan kerajaan Hill Suci dari kerajaan Devred. Ini biasanya akan menjadi lokasi yang mengerikan untuk menempatkan pasukan karena resiko serangan penjepit. Tetapi dalam situasi saat ini, itu adalah tempat yang ideal untuk mengamati pergerakan musuh dan meluncurkan serangan. Berkat laporan Goemon, Dylan dapat memperkirakan seberapa jauh musuh mengintai dan dari arah mana mereka bersiap untuk menghadapi serangan. Mereka para undead lalai mempertimbangkan serangan dari hutan. Singkatnya, naga Vili akan membawa Ars, Aryane, Chiome, dan Ponta terbang menuju ibu kota Lione, kerajaan Devred. Ketika benteng sudah terlihat, tampak ada monster laba-laba melihat kedatangan party Ars. Naga Vili dengan satu gerakan sederhana mencabik-cabik laba-laba manusia. Semakin party Ars ke Lione, maka semakin banyak pula monster laba-laba. Dan para undead terlihat di luar tembok. Begitu party Ars sampai di tembok luar, Villervin berhenti dan perlahan mengelilingi kota, menarik perhatian undead di dalamnya. Pada akhirnya, tujuan party Ars adalah memancing para undead keluar ke tempat pasukan Goemon dan Dylan menunggu. Tapi juga sangat berisiko jika menyeret para undead ke hutan. Jadi pertama-tama Ars akan menyeret para undead ke dataran luas dan melepaskan serangan area of effect untuk memusnahkan para undead sebanyak yang dia bisa. Setelah itu sisanya bakal diurus oleh pasukan lainnya. Ars kemudian menyuruh Vili untuk menurunkannya ke tanah. Secara kebetulan mereka berhasil berhenti tepat di samping sepasang tentara undead. Tanpa berpikir dua kali, Ars mengunuskan pedang petir suci Kardabol dan menjatuhkannya. Chiome melakukan flip melalui udara dan mendarat dengan mudah di tanah. Hanya ketika Vili benar-benar berhenti, Aryane melepaskan cengkramannya di kaki Vili. Ketika Aryane telah mendarat di tanah, Aryane merosot berlutut. Sedikit gemetaran. Ars melihat ada monster laba-laba manusia dan beberapa para undead di belakangnya mendekat. Ars kemudian mengayunkan pedang guntur suci Kardabol dengan memakai teknik Weaver Slash. Serangan itu menebas monster laba-laba manusia dan undead yang ada di belakangnya. Ars melirik ke arah Chiome untuk menemukan dia mengalahkan prajurit undead satu demi satu. Aryane akhirnya bangkit juga. Ars melihat saat dia memotong torsos bagian atas monoid dari tubuh laba-laba manusia dan kemudian menggunakan sihir semburannya untuk menelan makhluk itu dalam api. Tidak menyisakan apapun kecuali sisa-sisa hangus. Sementara Vili masih terbang mengitari ibu kota Lione.
Tapi ada sedikit kejanggalan di situasi ini, di mana party Arch sudah selesai menghancurkan para undead di sekeliling benteng luar. Tapi tidak ada tanda-tanda undead keluar dari kota. Bahkan Ariane dan Chiome masih mencium kematian yang pekat di ibu kota. Ariane khawatir bahwa pemimpin undead ini tahu rencana mereka. Arch berpikir bisa bertemu dengan anak laki-laki yang dibilang Goemon sebelumnya. Sebab anak laki-laki itu kemungkinan salah satu bawahan paus. Namun tidak ada tanda-tanda kehadiran anak laki-laki itu. Tapi tak lama Philly mendarat tepat di belakang Arch. Ekspresi Philly sedikit merasa cemas. Tak lama Arch melihat melalui salah satu celah besar di dinding Leone. Di balik penggunungan batu bata dan mortir yang hancur, Arch bisa melihat bayangan gelap mengerumuni. Undead itu datang dengan dua sosok yang memimpin mereka di depan. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki, kemungkinan besar yang dilihat oleh Goemon. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.